love's to be my wife. My body to your body tonight. I'm gonna feel you everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mengsari. Saya dari kelas 2F PGSD. Saya sendiri dari kelompok 3. Materi yang saya akan terangi yaitu teori belajar behavioristik. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam belajar yang sangat menekan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Teori ini dicetak oleh Gardner dan Berliner. Behavioristik merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomenal seperti jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat dari perasaan individu dalam kegiatan belajar. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik dalam pandangan para pakarnya. Yang pertama, menurut Ivan Petrovich Pavlov, dia adalah seorang dokter yang pernah meraih Nobel dalam bidang psikologi. Menurutnya, belajar adalah upaya untuk mengkondisikan sesuatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Edward Leigh Hendricks mengemukakan bahwa belajar adalah respon interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gagasan. Dari pengertian ini, wujud tingkat tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Yang ketiga, menurut John Frodus Watson, menurutnya adalah perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan berinteraksi terhadap stimulus yang diterima. Faktor-faktor yang tidak teramati tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi ataukah belum. Yang keempat, menurut Bruce Frederick Skinner berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecahkan menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku spesifik. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan karakter dan membiasakan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, kelenturan, refleksi, dan daya tahan. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, barulah ditanya pada guru yang bersangkutan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominatis peran orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti permen atau pujian. Yang kelima, mampu membentuk suatu perilaku yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keenam, dapat mengganti stimulus sampai yang diinginkan muncul. 7. Belajar yang disusun secara hierarkis dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang konsisten pada bidang tertentu. Yang ke-8, dengan melalui pelatih dan pengulangan
yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. Sedangkan kekurangannya adalah satu, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam konsisten saraf manusia yang tidak terlatih kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanis sehingga berkesan seperti mesin atau robot, padahal manusia mempunyai kemampuan self control yang kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima. Keempat, konsekuensi guru untuk menyusun bahan belajar yang sudah siap. Kelima, menggunakan hukuman yang tidak diterapkan karena dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang keenam, muncul sifat pasif seperti motivasi dari luar yang sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Yang ketujuh, pembelajaran siswa berpusat pada guru. 8. Penerapan yang salah dalam pembelajaran dapat mengakibatkan proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa. Baiklah, yang keempat, penerapan teori belajar behavioristik. Belajaran ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas tergantung dari beberapa hal. Hal diantaranya adalah tujuan pembelajaran, sifat pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pada teori behavioristik, pemandangan bahwa pengetahuan adalah objektif pasti tetap tidak berubah. Pengetahuan telah tersusun secara rapi sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan. Para ahli psikologi pendidikan sepakat bahwa pembelajaran menurut konsep behaviorisme ada 3 pokok. Yang pertama, tahap pemperolehan pengetahuan. Tahap ini adalah dalam fase siswa belajar tentang informasi baru. Yang kedua, tahap retensi, yaitu di mana informasi atau keterampilan baru dipastikan sehingga siswa dapat mengingatnya selama periode tertentu. Yang ketiga, tahap terakhir, tahap transfer adalah ada kalanya gagasan disimpan dalam memori sulit diingat kembali saat akan digunakan di masa depan. Baiklah, cuman ini materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.